Kemarin apa pembahasan apa? Tentang bekam kering. Bekam kering. Bekam kering katanya nggak ada manfaatnya ya gitu ya? Iya, Oh, yang ngomong seperti itu. oh, banyak yang ngomong katanya kalau bekam kering itu tidak ada manfaatnya. Jadi kalau yang manfaatnya itu ketika bekam mengeluarkan darah itu baru ada manfaatnya. Jadi kalau bekam kering justru malah bahaya katanya, gitu kan ya? Iya, bahayanya kenapa? Karena berhenti di situ terus, jadi nyumbat di situ terus. Dikumpulin tapi nggak di. Udah dikumpulin tapi nggak dikeluarin, akhirnya bahaya gitu kan? Bahaya buat siapa? Bahaya buat yang bekamnya atau yang dibekamnya? Ya, sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan tentang bekam ya. Jadi bekam karena selama ini yang kita pahami bekam itu mengeluarkan darah. Padahal itu teknik mengeluarkan darah itu adalah salah satu dari treatment bekam. Salah satu dari treatment bekam. Jadi treatment mengeluarkan darah dengan bekam itu adalah salah satu dari pada teknik-teknik pembekaman gitu. Dan ada bekam, jadi setiap yang disedot itu bekam, lintah juga bekam itu. Iya, cuman lintah metodenya dia memasukkan zatnya dulu baru ditarik. Jadi setiap menarik dengan peralatan apapun itu namanya ya hijama, bekam. Kop bisa dikatakan kop karena menggunakan kop gitu kan. Nah, kemudian ini tadi ada pertanyaan, bekam kering katanya tidak bermanfaat, bahkan bekam kering itu bisa membahayakan. Kenapa? Karena ketika sudah ditarik tidak dikeluarkan akan menyumbat di situ. Nanti dulu ini kalimatnya bisa benar bisa salah ya, kalimatnya bisa benar dan bisa salah, tergantung apa kesalahannya, tergantung apa kebenarannya gitu ya, tergantung kondisinya. Kondisi apa? Kondisi daripada bagian yang diambil itu berupa apa gitu. Kalau yang berupa oksidan kemudian cuma di bekam kering, oksidannya ngumpul di situ, kemudian ketika ngumpulnya di bagian saraf vital, misalnya ada di punggung nih, punggung itu termasuk saraf vital, karena di sana ada meridian istimewa. Di punggung itu ada meridian istimewa namanya meridian su. Ya, meridian organ. Ketika diambil di sana kemudian tidak dikeluarkan padahal ada oksidan yang berlebih di sana, itu bahaya. Akan tetapi teknik bekam kering itu sangat bermanfaat. Oleh siapa? Untuk siapa? Ya, untuk pasien-pasien yang kekurangan cairan. Kalau dalam istilah TSM itu namanya yin su, ya. Yin su bacanya. Ya, yinsu. Jadi kekurangan cairan, yangnya hilang. Yangnya hilang. Bukan yinsu ya. Jadi apa namanya yang su. Yang su itu yangnya hilang dari dalam tubuh si pasien, maka yang tertinggal apa? Yang tertinggal apanya? Kering. Hah? Yinnya. Oh, kalau itu bukan bekam kering namanya. Kalau bekam kering itu kembali lagi. Jadi kalau bekam kering itu fungsinya mengeluarkan panas. Ya, mengeluarkan panas. Berarti yang hilang dalam tubuh si pasien ketika di bekam kering itu jadi baik adalah ketika kekurangan cairan. Nah, kekurangan cairan berarti yinnya kemana? Yinnya lemah. Nah, kalau TSM-nya berarti namanya apa? Yin su. Dalam keadaan yin su. Jadi tubuh pasien dalam keadaan yin su, maka yang tertinggal dalam tubuh pasien itu yangnya. Nah, ketika yangnya dalam tubuh pasien bukan karena yang eksternal, tapi yang internal. Yang internalnya tetap tertanam dalam tubuh, akhirnya menguras cairan. Nah, ketika menguras cairan yang terjadi apa? Badannya kurus. Makan banyak, badan tetap kurus. Sering pegel di areal belikat. Kalau dipegang sakit. Nah, itu ciri-cirinya tuh, ciri-ciri kekurangan cairan. Akibat apa? Akibat yin su tadi. Akibat yinnya berkurang dalam tubuh, yang menguasai adalah yangnya. Otomatis yang harus dibekam bukan bekam basah. Kalau dalam keadaan itu dibekam basah, padahal tadi kita fanatik bekam basah itu yang paling baik daripada bekam kering, maka kondisi seperti itu di bekam basah itu adalah kontraindikasi, sangat membahayakan. Kenapa? Karena darah dikeluarkan berarti cairan dikeluarkan, padahal si pasien lagi membutuhkan cairan. Nah, itu menjadikan bukan cuma bekam kering saja yang membahayakan, bekam basah pun membahayakan. Tergantung apanya? Tergantung kondisi pasiennya. Ya, makanya kita memahami sindrom, harus bisa memahami sindrom. Kapan pasien itu dibekam basah dan kapan pasien itu dibekam kering.
bekam kering sangat sekali bermanfaat untuk pasien-pasien yang yangnya mendominan, yangnya menguasai sehingga yinnya hilang. Ketika dia dilakukan bekam kering di areal mana? Di areal isunya tadi, bekam di bagian vital organnya, saraf organ vital yang di punggungnya itu, seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali, diulang sambil dimasukkan protein. Proteinnya bisa pakai nabati, bisa pakai hewani. Nah, itu badannya akan naik berisi, akan jadi berisi. Jadi kalau ada orang makan banyak kok tidak gemuk-gemuk, itu menandakan kering. Dan itu harus dibekam kering. Dan bekam kering sangat bermanfaat untuk mereka-mereka yang makan banyak tidak mau gemuk. Gitu diulang lagi kan? Dibalik-balik gitu. Gitu intinya, bekam kering sangat bermanfaat, bekam basah pun bermanfaat, asalkan penempatannya sesuai dengan kebutuhan pasien. Oke, salam sehat. Gimana? Kalau lidahnya itu yang cairan, kurang cairan. Oh, ciri-cirinya. Ciri-cirinya untuk diagnosa Yin Shu, kekurangan cairan yang harus dibekam kering. Pertama, lidahnya itu merah, tidak ada lapisan. Lidahnya warnanya merah. Jadi kalau lidah normal itu kan merah muda. Ya, karena ini cairnya berkurang, maka tertinggal itu merahnya, tapi merahnya tidak eksis ya. Tetap merah, tapi tidak merah dominan tinggi, enggak. Tetap merah, tapi bukan merah muda karena cairan hilang. Kemudian lapisan hilang, kemudian lebih condong retak-retak dan kering. Nah, kalau retak kering, dominan merah, otomatis itu cairan tidak ada. Berarti disebut dengan Yin Shu. Kalau Yin Shu itu harus dibekam kering, tidak boleh dibekam basah. Jadi mereka-mereka yang menginginkan bukan basah dalam keadaan seperti itu bukan kesehatan, bukan badan menjadi fit, bukan badan menjadi baik, justru akan menjadi kontraindikasi badan menjadi rapuh. Ya, barakallahu fi. Salam sehat, Cordova, Tasikmalaya.